A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati kesempatan yang indah ini dalam rangka kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini apa kabar? Masih semangat? Alhamdulillah, semangat semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Berbicara kesadaran berbangsa dan bernegara, hari ini banyak sekali warga negara kita, masyarakat kita, terkhusus kaum pemuda yang kesadaran berbangsa dan bernegaranya ini sudah mulai terkikis, sudah mulai tipis, bahkan sudah tidak memiliki kesadaran terhadap bangsa dan negara. Tambah lagi di era globalisasi yang saat ini, banyak sekali tantangan bangsa ini. Banyak sekali hambatan-hambatannya. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan-gangguan bangsa lain. Nah, mengingat kondisi bangsa kita yang sekarang ini adalah merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia di negeri ini itu telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Banyak sekali kericuhan, perkelahian, entah itu perorangan atau antar kelompok, pertikaian, tawuran, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun lahan tambang ataupun lahan yang dikelola dan lain sebagainya. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara itu memiliki makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri, yang dilandasi atas dasar keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara, bukan karena untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara yang dilandaskan atas dasar keikhlasan atau kerelaan. Nah, berbagai masalah tersebut berbagai masalah itu berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi sebaiknya hal itu mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua, seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga kalau kita mampu mengemban
tanggung jawab tersebut amanah pada Undang-Undang 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat itu dapat diwujudkan. Nah, hal ini yang dapat hal-hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Ya, jadi kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda itu sudah sangat tipis, dan pemuda sudah mulai banyak tidak peka terhadap sosial di tingkat pemuda. Misalnya saja, ketika ada orang kecelakaan, apa yang dilakukan? Apakah menolong atau bikin status? Nah, itu dia. Kepekaan sosialnya sudah mulai menipis, sudah mulai hilang kepekaannya. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda sebenarnya. Jadi pemuda ini banyak perannya. Misalnya untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah. Baik itu masalah sosial, kemudian baik itu masalah ekonomi, politik, atau yang lain-lain. Semua pemuda itu memiliki peran di dalamnya. Karena dengan adanya bantuan dari pemuda tersebut, masyarakat dari semua lapisan ini dapat keluar dari himpitan persoalan tersebut. Maka tentunya bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Begitu ya. Kenapa bangsa lain tidak bisa mengintervensi kita? Karena masyarakat sudah sudah sejahtera dan tidak sampai mengalami penderitaan. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi kalau kita sudah sejahtera. Nah, dari situ pemuda sudah melakukan langkah konkret dengan melakukan bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Itu adalah kesadaran bela negara. Saya ulangi lagi, kesadaran bela negara adalah di mana kita sebagai pemuda itu berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat, di dalam diri masyarakat, di dalam diri kalian tentunya. Jadi upaya bela negara selain sebagai kewajiban yang mendasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap kita, bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air kita. Nah, nilai-nilai apa sajakah yang dapat diterapkan dan dipahami dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ada 5 hal
Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Nah, berbicara yang pertama adalah cinta tanah air. Negeri kita ini negeri yang luas, negeri yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat atau dalam diri kita itu harus didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kalau kita sudah tidak cinta tanah air, sudah pasti kita akan tidak peduli terhadap tanah air kita. Kita akan biah-biah lumuh, sehingga kita tidak dapat mewujudkan sehingga kita tidak dapat mewujudkan cita-cita bangsa kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan agar kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita? Ya, kita harus bagaimana ya? Kita harus mengetahui sejarah bangsa kita sendiri. Kita harus tahu sejarah negara kita sendiri. Bisa juga dengan melestarikan budaya-budaya yang ada. Kemudian bisa juga dengan menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Itu adalah cinta tanah air. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa mencari di buku, di internet tentang cinta tanah air. Karena ini waktunya terbatas, jadi saya tidak terlalu panjang lebar untuk bisa menjelaskannya. Nanti kalau kita sudah ketemu tatap muka atau kita sudah mulai proses pembelajaran walaupun melalui daring, nanti kita akan lebih jelaskan, lebih kupas tuntas lagi. Yang pertama tadi adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan bangsanya, tujuan hidup bangsa dalam artian seperti itu. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan, bisa juga dengan mencegah perkelahian antar kelompok, bisa juga kita sebagai pemuda menjadi anak bangsa yang berprestasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang nomor 3 adalah Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Pancasila adalah hasil perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, beragam suku, beragam etnis, beragam agama, dan lain-lain. Disatukan melalui Pancasila. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, hambatan terhadap ancaman-ancaman dari, saya ulangi lagi, nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, setiap hambatan, setiap tantangan dari luar, sehingga kita menjadi kokoh, kita menjadi kuat.
Selanjutnya yang keempat adalah yang tadi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga Pancasila. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya adalah misalnya perhelatan SEA Games. Para atlet itu bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke, tak pikir videonya mati. Oke, apa tadi ya? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi contohnya adalah perhelatan SEA Games. Para atlet itu rela bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka di satu sisi harus merelakan waktu, harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja keras agar mereka bisa menang. Kita ketahui bahwa para atlet itu bukan hanya menjadi atlet saja, tapi mereka juga punya pekerjaan di luar sana. Mereka mengorbankan pekerjaan itu demi mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Begitu pula misalnya supporternya, mereka mereka rela berlama-lama ngantri di depan karcis demi mendapatkan tiket untuk bisa mendukung dan meramaikan dan memeriahkan untuk mendukung langsung para atlet yang berlaga itu demi mengharumkan nama bangsa. Itu adalah salah satu contoh rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu memiliki kemampuan bela negara. Memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan itu dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, kemudian selalu semangat, dan lain-lain. Jadi kemampuan bela negara itu dapat diwujudkan dengan tadi itu disiplin, kedisiplinan, kemudian ulet, kemudian bekerja keras, kemudian teliti, kemudian selalu semangat dalam profesinya masing-masing. Kalau kalian sebagai pelajar, ya kalian tetap harus berjuang sebagai pelajar. Nah, kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling. Kalian sudah pelajar, sudah pemuda, sudah layak untuk bisa mengikuti, kegiatan Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa di daerah kita sendiri, jangan jauh-jauh, sudah di daerah kita sendiri beberapa waktu yang lalu terjadi tanah longsor di daerah licin itu Pakel. Kemudian banjir di daerah Singonjuru, gempa bumi dan lain sebagainya, termasuk Gunung Raung. Gunung Raung itu kemarin sempat mengeluarkan abu. Jadi banyak sekali orang-orang yang terdampak, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk bisa membantu korban bencana tersebut. Kemudian menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Kemudian mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar umat manusia. Musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Kita tahu di Indonesia banyak sekali kejadian tersebut, entah itu
rusuh dari supporter sepak bola, kemudian mahasiswa yang demo dan lain sebagainya, atau mungkin pelajar yang ketika misalnya ada kesalahan sedikit itu bisa besar, bisa menjadi kelompok yang besar seperti perang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak sampai menjadi kelompok-kelompok yang seperti itu. Bisa juga dilakukan melalui cinta produksi dalam negeri atau memakai produk Indonesia, tidak terus-menerus memakai barang-barang hasil impor. Kemudian ada lagi melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Bisa juga seperti itu. Nah, apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini kepada generasi muda, kepada teman-teman kalian, maka dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, insya Allah itu akan terwujud. Nah, baik, selanjutnya adalah nasionalisme. Ada yang sudah pernah dengar nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme apa? Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, kalau orang sudah tidak mencintai bangsa dan negaranya, maka dia sudah tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki nasionalisme. Nah, nasionalisme itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit, yang kedua nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bahwa bangsa yang lain itu lebih rendah kedudukannya. Nasionalisme ini juga bisa disebut sebagai nasionalisme yang Calvinisme. Salah satu contoh misalnya adalah bangsa Jerman pada masa kepemimpinannya Hitler. Itu adalah nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti luas bagaimana? Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, menurut Hans Kohn dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History, itu mendefinisikan nasionalisme itu sebagai yang pertama sebagai suatu faham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu yang tertinggi itu harus diserahkan kepada negara. Jadi nasionalisme itu adalah suatu faham menurut Hans Kohn ya. Suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu yang tertinggi itu harus diserahkan kepada negara. Kesetiaan individu yang tertinggi itu harus diserahkan kepada negara. Kemudian dia juga mengatakan bahwa nasionalisme adalah perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Itu menurut Hans Kohn. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, nasionalisme kita. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi jangan malah perselisihannya atau perbedaannya yang dikembangkan, tapi persamaannya sehingga kita bisa bersatu. Yang kedua adalah
mengembangkan sikap toleransi. Dalam hal apapun, kita sebagai pemuda harus menjadi pelopor untuk terus memberikan contoh sikap toleransi. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi kita harus memiliki sama, visi yang sama, nasib yang sama. Misalnya salah satu contoh, kalau kalian ingin di dalam satu kelas ini bisa menjadi kelas yang unggul, kelas yang baik, maka bisa kita jadikan ini contoh kecil ya. Pakai cara yang pertama tadi. Hal yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara kalian dalam satu kelas, bisa seperti itu. Kemudian kalian saling bertoleransi. Dan yang ketiga adalah kalian harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di dalam satu kelas itu. Maka rasa persatuan di antara kalian pasti akan terbangun. Rasa saling memiliki di antara kalian pasti akan terbangun. Rasa persaudaraan kalian pasti akan terbangun. Nah, itulah semangat nasionalisme. Adapun hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah sukuisme, yang kedua kaufinisme, yang ketiga ekstremisme, dan yang keempat adalah provinsialisme. Itu yang harus dihindari. Apa itu sukuisme? Nah, nanti kalian cari ya di sana di referensi yang lain. Sukuisme itu apa? Kaufinisme itu apa? Ekstremisme itu apa? Dan provinsialisme itu apa? Silahkan dicari. Selanjutnya adalah sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak kapan? Sejak zaman penjajahan. Nah, dengan adanya banyaknya pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti misalnya Sultan Hasanuddin, seperti misalnya Jenderal Sudirman, seperti misalnya Cut Nyak-din, dan lain-lain ya. Sikap patriotis ini memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Apa sih sikap patriotisme itu? Ada yang tahu? Cari ya. Cari apa itu patriotisme. Oke. Saya kasih bocoran. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya. Sikap rela berkorban segala-galanya. Mulai dari harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Itu untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Itu adalah sikap patriotisme. Cinta tanah air itu adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri patriotisme itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan rela berkorban untuk kepentingan kelompok atau pribadi ya, tapi untuk bangsa dan negara. Yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat adalah berjiwa pembaharu. Kemudian yang kelima adalah tidak kenal menyerah atau putus asa. Bisa juga sikap patriotisme ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Sebagai contoh, misalnya dalam hal lingkungan terkecil, lingkungan keluarga. Bagaimana cara mengimplementasikan sikap patriotisme dalam lingkungan keluarga, dalam kehidupan keluarga? Bisa saja dengan menyaksikan film perjuangan, bisa juga dengan membaca buku yang bertema perjuangan, kemudian bisa juga dengan mengibarkan bendera merah putih di waktu-waktu tertentu. Itu di lingkungan keluarga.
atau banyak lagi yang lain. Ya, maaf ada kesalahan teknis, videonya terputus. Baik, tadi sampai di lingkungan keluarga. Itu adalah beberapa contoh ya. Apa tadi ya? Menyaksikan film-film perjuangan misalnya, kemudian membaca buku-buku perjuangan, kemudian apalagi mengibarkan bendera merah putih di waktu-waktu tertentu. Itu adalah contoh-contoh implementasi sikap patriotisme dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya adalah dalam kehidupan sekolah atau dalam lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita mengimplementasikan sikap patriotisme ini? Bisa juga misalnya dengan melaksanakan upacara bendera, kemudian mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan misalnya, atau bisa juga dengan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Itu dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya ada juga lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan masyarakat. Bagaimana caranya kita mengimplementasikan sikap patriotisme ini? Yang pertama misalnya dengan mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial misalnya di lingkungannya. Kemudian memelihara kerukunan di antara sesama warga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan selanjutnya adalah dalam kehidupan berbangsa. Tadi di lingkungan keluarga sudah, di lingkungan sekolah sudah, di lingkungan masyarakat sudah, sekarang di lingkungan atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara mengimplementasikan sikap patriotisme ini dalam kehidupan berbangsa? Yang pertama misalnya contohnya adalah dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Bisa juga dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bisa juga dengan mendukung kebijakan pemerintah. Kemudian bisa juga mengembangkan kegiatan usaha yang produktif. Kemudian bisa juga mencintai produk-produk Indonesia atau kita pakai produk-produk Indonesia, bukan produk-produk impor. Kemudian apalagi ya, mematuhi peraturan hukum, kemudian tidak main hakim sendiri, kemudian menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum misalnya. Dan yang terakhir mungkin masih banyak lagi sih, cuma ini contoh yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu adalah contoh-contoh implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sama Pak Khoir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menjadi bekal untuk kita tetap memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga kita bisa memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, memiliki jiwa patriotisme yang kuat. Mungkin demikian, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk pertemuan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.